Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ada Taufik Nur Rahman dengan NIM 151362053 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektronika Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tugas akhir dari mata kuliah metode penelitian yang diampu oleh Ibu Dr. Arum Setiawati MT. Dan di sini saya mengangkat judul yang namanya perancangan sistem door lock menggunakan RFID dan Android berbasis Arduino Uno. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya. Penulis bisa menyelesaikan proposal perancangan yang berjudul Perancangan Sistem Door Lock menggunakan RFID dan Android berbasis Arduino Uno. Proposal ini disusun guna untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian. Penulis berharap semoga proposal penelitian ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi para pembacanya. Dan penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna dan tidak lepas dari hambatan kesulitan dalam pembuatannya. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik dan saran demi perbaikan proposal perancangan yang penulis buat. Mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa adanya saran yang membangun. Ya, langsung saja masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang. Dunia industri memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan teknologi. Di satu sisi sebagai produsen teknologi baru, dan di sisi lain sebagai konsumen yang membutuhkan teknologi dalam proses produksi. Semakin modern teknologi ternyata diikuti oleh semakin tinggi tingkat kriminal di suatu daerah. Tingkat kejahatan di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jenis kejahatan yang ditemukan juga semakin bertambah. Misalnya, tingkat pencurian dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Jenisnya pun semakin beragam dan didukung dengan keahlian masing-masing seperti spesialis pencurian kendaraan, pencurian di toko, pencurian di rumah, dan lain sebagainya. Masing-masing mempunyai keahlian tertentu, oleh karena itu dibutuhkan teknologi untuk menghindari pencurian tersebut. Misalnya pencurian di rumah. Diperlukan teknologi pengaman rumah. Salah satunya adalah kunci pintu rumah otomatis. Nah, maka untuk itu penulis tertarik untuk membuat atau merancang suatu alat guna menghadapi permasalahan keamanan yang dihadapi. Lalu untuk rumusan masalah, yaitu bagaimana solusi untuk meningkatkan proteksi, namun juga dapat mempermudah mengakses keluar masuk pintu. Dan tujuan perancangannya itu untuk membantu mempermudah mengakses door lock atau kunci pintu dan meningkatkan keamanan rumah. Bab 2, tinjauan pustaka. Arduino. Modul microcontroller Arduino diciptakan oleh Massimo Banzi, David Curatiles, Tom Gianluca, David Amelis, dan Nicolas Zambetti pada tahun 2005. Bahasa Arduino merupakan fork atau turunan bahasa wiring platform dan bahasa processing. Wiring platform diciptakan oleh Hernando Barragán di tahun 2003 dan processing dibuat oleh Casey Reyes dan Benjamin Fry pada tahun 2001. Arduino memakai standar lisensi open source, mencakup hardware berupa skema rangkaian, desain PCB atau print circuit board, firmware, bootloader, dokumen, serta perangkat lunak IDE atau Integrated Development Environment sebagai aplikasi programmer buat Arduino. Lalu untuk jenis-jenisnya ada beberapa macam jenis Arduino, yaitu ada Arduino Uno, Arduino Leonardo, Arduino Mega 2560, Arduino Duo, Arduino Ethernet, Arduino Mega ADK, Arduino Micro, Arduino Nano, dan Arduino Vio. Arduino yang digunakan untuk perancangan alat ini yaitu Arduino Uno.
Dari jenis-jenis Arduino yang telah disebutkan di atas, Arduino yang digunakan untuk membuat alat door lock sistem RFID ini adalah Arduino Uno. Arduino Uno adalah board untuk microcontroller berbasis Atmega 328. Arduino Uno memiliki 14 pin digital input atau output, di mana 6 dapat digunakan sebagai output PWM dan 6 input analog, resonator keramik 16 microhertz, koneksi USB, jack listrik, header CSI, dan tombol reset. Board ini menggunakan daya yang terhubung ke komputer dengan kabel USB atau daya eksternal dengan adaptor AC/DC atau baterai. Komunikasi Arduino Uno dan komputer dapat dilakukan melalui port serial via USB. Dalam hal ini, Arduino Uno tidak hanya bisa membaca data dari komputer yang ada di port serial, melainkan juga dapat mengirim data ke komputer. Lalu bab 3, metode penelitian. Rancangan alat. Rancangan ini merupakan suatu tahap yang paling penting dalam pembuatan alat, karena dengan merancang kita dapat mengetahui komponen apa saja yang akan kita gunakan, sehingga alat yang kita buat dapat bekerja seperti apa yang diharapkan. Petunjuk penggunaan komponen, spesifikasi serta karakteristik dari komponen yang akan kita gunakan dapat kita lihat pada datasheet yang telah tersedia. Nah, lalu ada blok diagram. Di sini merupakan blok diagram dari rancangan alat door lock menggunakan RFID. Itu ada power supply, ada Arduino Uno, lalu ada solenoid sebagai penggerak pintu dan motor untuk menggerakkan kunci pintunya. Nah, di sini untuk kontrolnya itu ada bisa lewat smartphone atau RFID yang dihubungkan secara wireless ke Arduino Uno, baik untuk membuka atau menutup pintu. Pada bab 3, metode penelitian, yaitu pengujian alat. Pengujian alat dilakukan melalui 2 tahap, yaitu uji fungsional. Pengujian dilakukan dengan cara menguji setiap bagian alat berdasarkan karakteristik dan fungsi masing-masing. Ada uji sistem kerja. Pengujian dilakukan dengan mengamati sistem kerja alat. Hasil pengujian. Pengujian fungsi alat dilakukan untuk mengetahui alat pada tugas akhir ini berjalan sesuai dengan fungsinya atau tidak. Dari pengujian alat tersebut diketahui bahwa apabila kartu RFID dikenali oleh reader, maka buzzer akan menyala 1 kali. Kemudian LED berwarna hijau akan menyala dan pintu dapat terbuka. Sebaliknya, apabila kartu RFID tidak dikenali oleh reader, maka buzzer akan menyala 1 kali, kemudian LED berwarna merah akan menyala dan pintu tidak dapat terbuka. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.